Hey Cah, kembali lagi bersama aku di channel Hussein. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Omega episode kedua. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa layakan kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Save Home. If I quit this season, I still be the greatest. Bayangin arek-arek bangun tidur, lupa siapa diri arek-arek, terus malah harus kerja bareng dua orang asing buat nyari monster beracun di hutan. Itu yang kejadian di episode kedua Ultraman terbaru ini, yaitu Ultraman Omega. Dan jujur aja, ini bukan episode sembarangan. Di sini kita dapat campuran misteri, aksi, dan sedikit komedi dari karakter-karakter yang masih saling kenal sambil dikejar waktu dan kaiju beracun. Kesannya simple, tapi isinya lumayan padat. Di video kali ini aku bakal bahas semua yang terjadi dari awal sampai akhir, ngebedah karakter dan momen penting yang bikin episode ini layak ditonton. Santai aja, tapi pastiin arek-arek nonton sampai habis, biar ngerti kenapa episode ini bisa jadi fondasi kuat buat cerita ke depannya. Pria yang kena amnesia tiba-tiba bisa nyebut namanya sendiri dan akhirnya tinggal bareng Kosei di gudang tuanya. Kosei yang baik hati ngasih tumpangan karena ngelihat Omega kelaparan dan kebingungan. Suatu hari mereka dengar laporan soal kemunculan kaiju di hutan dan langsung berangkat ke sana buat cari tahu. Di lokasi mereka ketemu sama Ayumu, biolog muda yang juga lagi nyari jejak kaiju beracun bernama Dugrid. Setelah kumpulin info dan nyimpulin kalau sarang Dugrid ada di sekitar bendungan, mereka bertiga kerjasama buat nyelamatin warga. Saat Dugrid muncul dan bikin kekacauan, Omega akhirnya berubah jadi Ultraman dan ngalahin Dugrid dengan strategi dan jurus andalannya, yaitu Omega Ray. Tapi yang paling menarik, episode ini juga nunjukin satu petunjuk penting soal Omega Meteo dan bentuk baru yang misterius banget. Ada scene cepat pas opening dan ending yang ngasih teaser 2 armor tambahan buat Omega. Dan salah satunya kemungkinan besar bakal muncul lebih cepat atau lebih lambat dari yang kita kira. Episode ini dimulai dengan kelanjutan dari episode sebelumnya, di mana Omega yang udah tinggal bareng Kosei di gudang tua masih belum ingat siapa dirinya. Dia cuma tahu satu hal, namanya sendiri. Tapi sebelum itu, di awal kita diperlihatkan oleh Ayumu ya, yang sedang menginvestigasi kaiju sebelumnya. Kosei tetap jadi satu-satunya orang yang ngebantu dia adaptasi, sambil berusaha hidup normal bareng seseorang yang bisa jadi alien. Hubungan mereka udah mulai solid, tapi tetap dibalut rasa aneh dan penasaran. Beberapa hari kemudian atau hari itu juga muncul berita tentang kemunculan kaiju di sekitar hutan dan bendungan Guma. Alih-alih nunggu pihak berwenang, Omega ngajak Kosei langsung ke lokasi. Meski harus nekat nerobos garis polisi, mereka justru dapat gambaran langsung tentang situasinya. Di sini kelihatan sisi heroik Omega yang muncul secara alami meski dia nggak ingat siapa dirinya. Di tengah hutan, mereka ketemu sama Ishido Ayumu, seorang biolog muda yang juga nyari jejak kaiju bernama Dugrid. Ayumu awalnya ragu, tapi akhirnya gabung karena informasi yang mereka punya saling melengkapi. Kosei langsung ngenalin Omega sebagai Sorato, nama dadakan biar nggak ribet jelasin amnesia segala macem. Trio ini kemudian bergerak bareng dengan dinamika unik. Omega misterius, Kosei realistis, Ayumu canggung tapi pinter. Ayumu ngasih data penting, yaitu Dugrid itu amfibi, aktif banget di air dan nyebarin racun kalau terluka. Artinya mereka harus berhati-hati dan gak bisa asal serang. Dari info ini mereka menyimpulkan kalau Dugrid kemungkinan besar ngumpet di sekitar bendungan. Mereka mulai susun strategi buat evakuasi warga dan netralin ancaman tanpa bikin kerusakan lebih besar. Ketegangan meningkat saat Dugrid muncul dan mulai nyebarin racun ke sekitarnya. Pemerintah lambat merespon, jadi trio ini terpaksa turun tangan langsung. Saat situasi makin kacau, Omega akhirnya berubah jadi Ultraman, tapi tetap jaga jarak dari publik. Pertarungannya seru dan taktis.
gak asal hajar, Omega pakai jurus hand beam buat ganggu gerakan Tugrit dan pancing dia keluar dari air. Baru dilanjutin dengan finishing move Omega Ray. Semua dilakukan dengan strategi matang biar racunnya nggak nyebar kemana-mana. Setelah Tugrit dikalahkan, suasana mulai tenang, warga selamat, lokasi aman. Tapi penutup episode ini justru kembali ke momen kecil. Omega dan Kose balik ke gudang, ngobrol soal identitas yang belum jelas dan soal perut lapar. Simpel tapi punya bobot emosional. Momen ini bikin karakternya terasa manusiawi, bukan cuma alat pencerita. Kita para fans pun makin terhubung karena konfliknya relatable dan dibalut humor yang pas. Yaitu untuk alur ceritanya, ya kalau ada yang kurang tolong tambahin di kolom komentar ya. Ya menurutku sih ceritanya fun. Yang bikin kocak itu saat perkenalan Omega. Itu kan kocak banget ya. Saat mau mengenalkan diri sebagai Omega, si Kose ini langsung kayak berperilaku aneh dan memberitahu soal identitas samarannya. Oke, sekarang kita tahu nama Okida Sorato itu dari mana ya. Kita sudah tahu. Ya mungkin itu. Kita langsung aja ke poin-poin penting dari episode ini. Chemistry antara Omega, Kose, dan Ayumu dibangun secara natural dan kerasa hidup. Omega atau Sorato ini masih misterius dan kikuk. Kose jadi tokoh yang membumi sekaligus lucu, sedangkan Ayumu hadir sebagai ilmuwan muda yang awkward tapi cerdas. Kombinasi ini bikin interaksi mereka otentik dan gak maksa ya, dengan dinamika yang terus berkembang sepanjang episodenya. Yang bikin makin solid, masing-masing punya fungsi penting dalam ceritanya. Sorato sebagai kekuatan utama, Kose jadi penghubung antara logika dan empati, dan Ayumu mengisi sisi analitis yang dibutuhkan buat ngelawan Tugrit. Chemistry ini bisa jadi pondasi tim utama di episode-episode selanjutnya. Dan sejauh ini mereka udah terasa lebih kompak dibandingkan kebanyakan trio tokusatsu di awal ceritanya. Diperkenalkan dengan kelemahannya yang unik, yaitu lapar. Setiap habis berubah, dia langsung butuh makan karena energi tubuhnya terkuras. Ini bukan cuma gimmick komedi, tapi berfungsi sebagai bagian dari sistem pertahanan naratif. Omega nggak bisa asal berubah tanpa pertimbangan. Kose bahkan pakai kelemahan ini buat negosiasi. Semacam taktik kamu berubah, kamu juga makan. Secara nggak langsung, kelemahan ini juga bikin Omega terasa lebih manusiawi. Dia bukan makhluk sempurna atau dewa, tapi sosok yang punya batas. Ini ngebuka ruang buat eksplorasi karakter, konflik internal, dan juga komedi ringan. Dalam jangka panjang, kelemahan kayak gini justru bisa jadi aset naratif yang bikin kita sebagai penonton atau sebagai fans tokusatsu lebih relate sama dia. Bukan cuma sebagai sidekick ilmuwan, tapi sebagai elemen kunci dalam taktik melawan Tugrit. Insight dia soal biologi Tugrit aktif di air yang beracun saat terluka jadi dasar strategi buat ngehadapin si kaiju itu. Pendekatan ini bikin pertarungan terasa lebih taktis, bukan sekedar duel otot dan sinar. Ini juga nunjukin bahwa dalam dunia Ultraman Omega, kekuatan aja nggak cukup. Pengetahuan dan observasi juga punya peran vital. Ayumu nggak punya kekuatan super, tapi kontribusinya krusial. Ini ngebuat kita sebagai penonton ikut mikir ya. Gak cuma duduk dan nonton LED beam saling tembak. Ada pesan sosial yang halus tapi tajam di episode ini. Saat Tugrit mulai menyerang dan nyebar racun, pihak berwenang justru lambat geraknya. Yang maju duluan justru warga sipil, Omega, Kose, dan Ayumu. Padahal mereka nggak punya wewenang resmi.
Ini jadi sindiran tipis ke birokrasi yang sering kalah cepat dari situasi lapangan. Dengan narasi kayak gini, Ultraman Omega terasa lebih grounded. Kita sebagai penonton bisa ngelihat bahwa pahlawan bisa datang dari mana aja, bahkan dari orang biasa yang bertindak karena kepeduliannya. Ini bikin cerita punya kedalaman sosial dan emosional, bukan sekedar aksi monster besar. Episode kedua ini bukan cuma soal kaiju dan pertarungan. Ini cerita 3 orang asing yang mulai jadi tim. Soal Ultraman yang nyari jati diri dan dunia yang belum siap hadapi ancaman raksasa. Karakternya kuat, konfliknya nyambung, dan pertarungannya punya bobot. Dengan struktur cerita padat, interaksi karakter hidup, dan narasi yang relevan, episode ini nawarin fondasi cerita yang solid buat series ke depannya. Dan kalau tebakan soal form baru itu bener, bisa jadi episode 3-4 bakal mulai munculin form-form barunya. Ya kelihatan di opening itu ya, cakep banget. Itu adalah kesimpulanku buat episode kedua dari Ultraman Omega. Gimana nih menurut kalian? Ya menurutku sih keren-keren aja ya. Apalagi mau memperkenalkan namanya yang asli, bukan samaran. Itu kocak banget. Sampai-sampai si Kose ini berperilaku aneh supaya Omega ini tidak ketahuan identitas aslinya, dan memberinya nama yaitu Okida Sorato. Ya opening episode ini cukup unik dan beda dari tipikal era Reiwa ya. Secara gaya kayaknya lebih ngambil inspirasi dari era Reiwa, terutama Ultraman Max, tapi tetap ada twistnya sendiri. Ya kenapa aku bilangnya ngambil inspirasi dari era Reiwa, khususnya Ultraman Max, karena aku ingat banget kalau style opening dari Ultraman Max itu seperti ini. Dan kalau sebelum Ultraman Max ada, aku ya minta maaf ya, karena setauku itu Ultraman Max yang stylenya kayak gitu, yang siluet-siluet itulah ya kan. Nah openingnya juga memperkenalkan karakter-karakter utamanya lewat siluet warna. Kan ada 2 tuh, ada foto si aktornya dan siluetnya. Itu bikin kayak beda dari Ultraman Max sebelumnya ya, yang siluetnya hanya pada Ultraman Max-nya itu sendiri. Siluet warnanya itu yang kemungkinan besar jadi color code masing-masing karakter. Bisa jadi itu petunjuk elemen atau peran mereka nanti. Di awal juga ditunjukkan sekilas Omega Meteo yang kayaknya dilempar dari luar angkasa. Openingnya juga lengkap sama 2 armor tambahan Omega yang dilihatkan kepada penonton ya. Kalau ada armor ketiga mungkin di pertengahan series ya. Nah bisa jadi 2 form itu bakal muncul dalam waktu dekat, mungkin antara episode 4-15. Opening song berjudul Break Ice dari S terdengar energik dan punya vibe semangat yang cocok banget buat series tokusatsu. Musiknya ngasih kesan penuh harapan dan aksi. Ending songnya juga patut disorot. Lagu penutupnya bukan cuma enak didengar, tapi juga punya makna dalam. Gak cuma soal kehilangan, tapi tentang perjalanan buat menyatukan kembali yang sudah terpisah. Nuansanya emosional, kayak nyambungin tema identitas Omega yang hilang dengan misi personal yang bakal dihadapin ke depannya. Opening dan ending di episode ini termasuk songnya juga ya, atau lagunya, jadi nilai tambah yang kuat. Bukan sekedar pelengkap, tapi bagian dari storytelling utuh yang makin bikin kita invested sama dunia Ultraman Omega. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow igaku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.